Wahyu 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kerajaan 1000 tahun. Kita belajar firman Tuhan, mari berdoa. Tenangkanlah hati kami Tuhan, izinkan kami mendengarkan suara-Mu dalam keheningan untuk dapat menerima firman dengan sukacita. Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam diri kami, supaya semua yang mendengarkan firman-Mu mengalami pertumbuhan iman ke arah Kristus, baik yang percaya, tetapi juga yang tidak percaya, akan menjadi orang yang betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka yang menjadi imam-imam Allah dan Kristus akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Shalom saudaraku, firman Tuhan kita belajar dalam kitab Wahyu, dan memang kalau kita belajar kitab Wahyu akan ada banyak hal yang perlu kita terjemahkan bukan secara harfiah, tetapi menemukan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Karena kitab Wahyu banyak menggunakan simbol, tanda, atau lambang yang perlu mendapatkan terjemahan khusus. Dan kitab Wahyu dinamakan Wahyu sebab dalam pasal 1 ayat 1 mencatat bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu dalam istilah Yunaninya yaitu apokalipsis atau penyataan. Suatu penyataan Allah yang diberikan kepada Yohanes. Pasal 1 ayat 9 mencatat bahwa Yohanes di kala itu ada di Pulau Patmos, bukan karena tanpa alasan, tetapi karena ia ada di tempat itu. Sebab firman Allah begitu gencar ia sampaikan. Ia memberitakan tentang Yesus dan firman Allah yang ada di dalamnya. Dan sungguh menakutkan memang jika kita membayangkan ada di posisi Yohanes, sebab taruhan untuk memberitakan firman Tuhan adalah nyawa diri sendiri. Memang dilihat di situasi di masa itu ialah ketika di zamannya Kaisar Nero pada tahun 60-an Masehi, orang-orang Kristen menjadi suatu tumbal ketika terjadi suatu kebakaran. Orang Kristen dianggap sebagai penyebab kebakaran yang hebat yang ada di wilayah Romawi, yang membuat orang-orang Kristen itu dikucilkan dan bahkan harus mendapatkan penghukuman, bahkan pengasingan. Belum lagi sesudah Kaisar Nero ada beberapa kaisar sampai kepada Kaisar Domitianus. Dan Kaisar Domitianus ini memerintah sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 Masehi. Dan pada masa itulah maka penglihatan ini dicatat oleh Yohanes. Pasal 1 ayatnya yang ke-11 mencatat bahwa Yohanes diperintahkan untuk mencatat semua penglihatan yang ia temukan yang diberikan kepadanya kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yakni dalam jemaat Efesus, Pergamus, Sardis, Smyrna, Tiatira, Laodikia, Philadelphia, yang harus mendapatkan apa yang menjadi satu penyataan ilahi terhadap Yohanes ini. Kalau kita lihat di peta, 7 jemaat ini ternyata adalah jemaat-jemaat yang ada di wilayah pos kekaisaran Romawi.
tentu saja kita bisa membayangkan bahwa jemaat-jemaat itu juga mendapatkan penganiayaan yang sama seperti apa yang dialami oleh Yohanes. Karena itu, pengharapan bahwa supaya kiranya apa yang disampaikan kepada ketujuh jemaat ini dapat memberi satu penguatan, penghiburan, supaya jemaat-jemaat itu tetap bertahan di dalam iman. Sebab memang masalah yang dihadapi oleh ketujuh jemaat itu selain masalah karena kekaisaran Domitianus yang mewajibkan bahwa semua orang harus menyembah kaisar sebagai dewa, ditambah lagi masalah-masalah khusus yang ada di dalam jemaat-jemaat itu sendiri. Itu kita bisa baca dalam pasal-pasal awal dari kitab Wahyu ini. Nah, salah satu penglihatan yang dialami oleh Yohanes ialah bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Mari kita lihat apa yang ada di dalam bagian firman ini, sebab memang ada beberapa penglihatan yang dialami oleh Yohanes khusus pada pasal 20 ayat 1 sampai 6. Dalam ayat 1 mencatat bahwa Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga dengan memegang anak kunci jurang maut dan juga suatu rantai besar. Kata memegang anak kunci dan rantai yang besar ini menunjukkan bahwa malaikat ini memiliki otoritas untuk dapat melakukan suatu hal. Apa yang akan dia lakukannya? Yang ternyata dilakukannya ialah bahwa dia menangkap, mengikat, tetapi juga melemparkan iblis atau Satan yang disebut iblis tua, si ular tua, untuk dapat dilemparkan ke dalam jurang maut tersebut. Dengan kata lain bahwa ketika malaikat itu menangkap, mengikat dan juga melemparkan ular tua itu, maka di sini kita melihat otoritas kewenangan ular tua itu begitu sangat terbatas adanya. Dia tidak dapat melakukan hal-hal yang dia mau, karena ternyata apa yang dilakukan oleh ular tua ini ialah menyesatkan bangsa-bangsa. Karena itu tujuan ditangkap, diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut supaya ular tua ini tidak akan dapat menyesatkan bangsa-bangsa. Menarik karena memang dalam kitab Kejadian mencatat bahwa awal mula manusia berbuat dosa justru ia dipengaruhi oleh ular ini. Sang ular yang dapat merayu manusia untuk dapat berbuat satu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang penyesatan, sampai saat ini juga penyesatan itu selalu ada. Di mana-mana orang berusaha untuk mengaburkan tentang berita bahwa Yesus tidak bangkit, berita bahwa Yesus sesungguhnya bukan anak Allah, bukan Mesias yang dijanjikan, dia bukan Tuhan yang layak untuk disembah. Tetapi sesungguhnya kebangkitan Yesus menjadi satu peringatan bagi semua orang percaya bahwa dia benar-benar Mesias yang dijanjikan. Fakta dan kebenaran ini tidak dapat disangsikan lagi, sebab memang kehidupan kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, sehingga dosa dan maut tidak berkuasa lagi atas kita, sebab Allah sudah datang menebus dosa-dosa, menebus manusia dari segala dosa-dosa kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang dikatakan bahwa hal ini akan terjadi supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Apa yang dimaksudkan dengan 1000 tahun? Ada beberapa pemahaman tentang masa 1000 tahun ini. Ada yang beranggapan bahwa masa 1000 tahun menunjuk kepada Yesus Kristus akan datang sebelum terjadinya kerajaan 1000 tahun. Ada juga yang menyebut, dan itu disebut premilenianisme. Yang kedua, postmilenialisme, itu beranggapan bahwa Yesus Kristus akan datang sesudah masa 1000 tahun. Tapi yang ketiga, ada juga pemahaman bahwa amilenialisme yang menunjuk bahwa sesungguhnya kata 1000 tahun itu tidak menunjuk secara literal 1 sampai 1000 tahun, tapi mau menunjuk kepada ada satu ungkapan masa yang lama. Ada perhitungan umat Yahudi bahwa sesungguhnya angka 1000 itu berasal dari angka 10 yang menunjuk kepada satu masa yang sempurna atau lengkap, satu angka yang lengkap atau sempurna, dan kemudian kalau 10 dikali 10 dikali 10 artinya 10 pangkat 3 itu menunjuk kepada masa 1000 tahun.
Dan mengapa ini diangkat? Bahwa mau menunjuk bahwa 10 pangkat 3 itu menunjuk kepada suatu masa yang sempurna sesuai dengan masa Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang mau menyatakannya. Karena itu disebut 10, 10, 10. Supaya untuk dapat menjelaskan bahwa Allah Tritunggal itu dia datang dalam waktu yang tepat, waktu yang sempurna, sehingga kita kembali lagi kepada kairosnya Allah. Tetapi dalam pemahaman bahwa sesungguhnya masa ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena memang bahwa kepemerintahan Kristus itu sedang dinyatakan, sedang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Dan iblis tidak dapat merajalela di tengah-tengah kehidupan ini jika manusia itu dikuasai oleh firman Allah. Jika manusia itu mengizinkan supaya kiranya Kristus yang memerintah di dalam dirinya. Sehingga masa 1000 tahun adalah suatu masa yang menunjukkan suatu waktu yang panjang, suatu waktu yang sempurna dan lengkap, bahwa iblis tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan manusia. Dan selanjutnya dalam ayat 4 hingga ayatnya yang kelima, ada penglihatan yang dialami oleh Yohanes, yakni dalam ia melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Menghakimi dalam kalimat ini digunakan kata krima dari kata krino, yang mau menunjukkan tentang bahwa orang itu dapat memutuskan suatu perkara. Nah, dia juga melihat, Yohanes juga melihat ada jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus Kristus dan karena firman Allah. Ini menunjuk kepada martir, para martir yang siap mati demi untuk kebenaran firman Allah. Mereka yang disebut tidak menyembah binatang dan patungnya, tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, yang kalau kita mau lihat tanda-tanda ini disebutkan dalam Wahyu 13 ayatnya yang ke-18, bahwa dalam Wahyu 13 ayat 18 menyebutkan bahwa tanda dari binatang tersebut ialah 666. Nah, orang percaya kalau mendengarkan kata 666 pasti akan langsung berpikir tentang antikris. Dan mungkin akan ada yang berpemahaman bahwa ini adalah suatu binatang buas atau roh buas, roh yang tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, yang memberi rasa takut kepada manusia. Yang ternyata kalau kita mau lihat, sebenarnya kata 666 ini memiliki makna. Kata 6 itu mengingatkan tentang manusia yang diciptakan pada hari ke-6. Disebutkan 3 kali itu mengingatkan kita kepada Allah Tritunggal. Sehingga kata 666 ini mau mengingatkan kita kepada sifat dan sikap manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Itulah arti dan tanda dari 666. Memang ada juga pemahaman bahwa sebenarnya kalau dilihat dari gematrial Yahudi, arti dari gematrial Yahudi ialah tentang satu simbol perhitungan dari orang Yahudi dengan cara angka-angka yang kemudian dihitung dan dijumlahkan. Dan kalau dilihat dari jumlah-jumlah dari angka-angka yang ada, maka ini akan menunjuk kepada Kaisar Nero sebagaimana jumlah-jumlah yang ada. Tetapi ternyata kita harus melihat bahwa masa penglihatan Yohanes tidak lagi terjadi di masa Kaisar Nero, tetapi di akhir pemerintahan Kaisar Domitianus. Yang jadi persamaannya ialah sifat dan karakter Kaisar Domitianus hampir sama dengan sifat dan karakter Kaisar Nero yang membenci orang percaya. Sehingga di sini kita melihat bahwa kata 666 itu mau menunjuk kepada orang yang seakan-akan memiliki sifat dan sikap yang otoriter, yang mau berkuasa, seakan-akan menjadikan dirinya sebagai dewa atau menjadikan dirinya sebagai Allah terhadap bangsa-bangsa yang ada. Jangan-jangan sifat dan sikap itu ada pada kita. Berhati-hatilah saudaraku, sebab kalau kita memiliki sifat yang otoriter, sifat yang sok berkuasa, sikap yang beranggapan bahwa diri kita jauh lebih hebat daripada orang lain, jangan-jangan kita sedang mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis di dalam kehidupan kita. Maka jauhkanlah semuanya itu, sebab kita adalah anak-anak Allah. Dan dalam ayatnya yang keempat bagian akhir ini mengatakan bahwa orang yang tetap setia kepada Yesus Kristus, mereka akan hidup, mereka hidup kembali. Hidup kembali dari kata eksesata. Eksesata ini juga diterjemahkan dengan kata bangkit. Dan kata ini berasal dari kata zoe. Nah, dalam terjemahan istilah Yunani itu menggunakan kata, ada 2 kata tentang hidup, yaitu yang pertama bios,
yang kalau kita belajar biologi ada bios dan logos, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup, tetapi yang dapat binasa, tubuh kita ini. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini menunjuk kepada arti yang kedua, yaitu Zoe. Zoe adalah arti yang mau menunjukkan tentang makna hidup yang kekal. Nah, kalau kita ingat perkataan Yesus yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup," dia menggunakan kata Zoe, bukan Soe. Kalau orang Manado, orang Sulawesi Utara menggunakan kata Soe sebagai satu hal yang tidak baik. Tapi kalau kita belajar dari kalimat Yunani, maka kata Zoe, Zoe itu menunjuk kepada hidup yang kekal, hidup yang tidak dapat binasa lagi. Dan itulah kehidupan rohani bersama dengan Yesus Kristus yang tidak dapat dibinasakan. Mereka hidup kembali, mereka bangkit dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat 5 ini? Kita akan menemukan penjelasannya dalam ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15, yakni orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di hadapan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka akan mengalami kematian kedua. Apa yang dimaksudkan dengan kematian kedua? Jika kematian pertama orang mengalami kematian badani, maka kematian yang kedua mereka akan mendapatkan penghukuman kekal dalam lautan api yang kekal. Nah, ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-6 merupakan tema warga Gemim di minggu yang berjalan adalah berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Berbahagia dari kata makarios. Kata makarios ini beda artinya dengan kata berbahagia dalam versi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita akan menemukan bahwa berbahagia adalah suatu keadaan yang jauh dari susah, keadaan yang tenang, keadaan yang tentram, keadaan yang senang. Tetapi makarios berbeda. Makarios adalah keadaan yang terberkati sehingga orang berbahagia. Jadi orang berbahagia di dalam Tuhan bukan karena situasi yang membahagiakan, tetapi karena hidupnya diberkati oleh Tuhan, maka dia mengalami kebahagiaan. Sedangkan kudus berasal dari kata agios, yang mau menunjukkan orang itu diasingkan atau disendirikan, dikhususkan untuk Tuhan. Hampir sama artinya dengan suci, murni. Ini diberikan dari Tuhan bagi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Dan sesungguhnya firman ini mau mengajak kepada kita supaya kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Apapun tantangan dan godaan duniawi, kadang memang tawaran duniawi begitu menggiurkan untuk dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Banyak sekali ajaran-ajaran yang kalau mungkin secara logika kita akan memahami, kita akan percaya, wah betul, sesungguhnya Yesus bukan Tuhan, sesungguhnya Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Tapi sebenarnya, saudaraku, firman ini mengingatkan kepada kita yang bertahan dalam iman percaya, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya Yesus sungguh-sungguh Mesias. Dialah yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Minggu ini adalah minggu keempat masa Prapaskah, sesudah kita menghayati, merenungkan tentang kebangkitan Yesus Kristus, menjadi juga minggu ketiga di bulan Mei ini. Sesungguhnya apa yang sudah kita pahami sejauh ini yang memberi kita semangat untuk tetap terus ada dalam pemahaman yang benar? Firman Tuhan kadang dikaburkan dengan logika ke manusia. Firman Tuhan kadang dikaburkan dengan harta, tawaran-tawaran untuk keluar dari iman percaya tentang Yesus Kristus. Tetapi kadang juga penyesatan datang dari diri kita sendiri. Diri kita yang tidak mampu untuk menahan keinginan, diri kita yang tidak mampu untuk menahan rasa takut, cemas, dan khawatir, sehingga kita disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Kadang kita menganggap bahwa orang Languan, orang Manado bilang orang sobeking pak kita. Padahal ternyata kita sendiri yang disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Maka berdoalah, bermohonlah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tetap bertekun dalam iman percaya, supaya kiranya berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama juga ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Mari berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Biarlah kasih karunia Tuhan yang memberikan kami ketenangan untuk hidup sekalipun penuh dengan tantangan dan rintangan. Dalam nama Yesus, amin.